Oke, halo semuanya, balik lagi ke sama saya Reza Khairul Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal coba menjelaskan sedikit tentang apa itu reverse proxy gitu ya di dalam server. Khususnya di Nginx nanti akan kita implementasikan, akan kita coba lihat sama-sama apa sih reverse proxy itu. Nah, yang akan kita coba nanti reverse proxy itu diagramnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita ingin mengakses salah satu website, nah, biasanya kita menggunakan internet. Kita akan mengakses sebuah domain example.com misalnya. Nah, ketika kita memasuki domain example.com itu kita akan masuk ke bagian proxy gitu ya. Nanti dia akan melakukan yang namanya reverse proxy yang dimana nanti ini akan diarahkan ke web server gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa reverse proxy ini untuk mengantarkan antara permintaan si klien untuk sampai ke dalam web server gitu ya. Jadi reverse proxy ini untuk uh, sebagai perantara dari HTTP request sampai ke dalam server sehingga nanti akan menghasilkan HTTP respon ke si klien itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kenapa kita menggunakan uh, reverse proxy? Nah, reverse proxy ini biasanya dilindungi oleh firewall gitu ya. Jadi uh, kita disarankan untuk menggunakan reverse proxy ketika kita ingin deploy aplikasi kita ke dalam server, ke internet khususnya gitu ya. Nah, ini juga contohnya gitu ya. Nah, oke. Okay. Selain ini reverse proxy juga khususnya di Nginx itu bisa kita gunakan untuk load balancing. Nah, tapi yang akan saya contohkan di sini itu nanti adalah gimana sih cara kita mendeploy sebuah website ke internet gitu ya. Jadi uh, kalau yang saya contohkan nanti itu reverse proxy itu sebagai perantara untuk mengakses lokal dari si server itu gitu, lokal dari si website itu dari aplikasi kita. Jadi kan biasanya kalau kita deploy aplikasi misalnya Node.js kita ngejalanin file index.js gitu ya, kita ngeksekusi file index.js. Nah, di mana file index.js itu nanti akan jalan di port berapa gitu, misalnya di port 3000 kah atau di port 3001 kah. Nah, itu nanti udah berhasil jalan tapi jalannya baru di lokal server kita aja gitu, jadi belum bisa diakses di internet port si 3000-nya itu ya. Nah, untuk bisa diakses di internet, sebenarnya kita bisa aja ngebuka port tersebut uh, dengan menggunakan uh, UF UFW gitu ya. Jadi kita gunakan UFW gitu ya untuk nge-allow atau nge-open port tersebut ke internet. Tapi dengan kita membuka port tersebut itu kita bisa kena serangan gitu ya karena tidak difilter menggunakan firewall gitu ya. Nah, maka kita gunakan yang namanya proxy gitu ya. Nah, gimana contoh implementasinya? Nah, langsung kita coba ya. Nah, di sini saya mau coba lihat dulu port yang berjalan di lokal saya itu ada apa aja. Dengan memasukkan perintah sudo lsov gitu ya, pakai ini. Nah, saya enter aja. Nah, di sini ada beberapa port gitu ya. Nah, ini titik 2 setelah titik 2 ini port yang berjalan gitu ya. Ini ada banyak port yang berjalan. Nah, di sini saya sudah kebetulan setup PM2. Nah, di mana PM2 ini adalah salah satu uh, apa library untuk menjalankan project Node.js yang dimana dia akan berjalan 24/7 gitu ya, akan jalan non-stop 24 jam non-stop gitu. Nah, kebetulan di sini saya udah ada project WATPS gitu yang dimana nanti dia akan jalan di port 3003 ya. Oke, saya pm2 log
sini dulu yang indeks ketujuh ya, WATPS. Nah, ini loggingnya seperti ini. Oke, ini saya akan hapus dulu loggingnya. Oke, saya cek lagi loggingnya. Oke, ini udah kosong ya. Sekarang saya coba lihat lagi portnya. Belum ada port yang 3003 ya. Nah, sekarang saya akan coba jalanin PM2 start 7. Nah, 7 ini tadi kan WATPS ya. Project WATPS. Oke, sekarang udah running, statusnya online gitu ya. Saya coba lihat lagi PM2 log 7. Nah, ini server is running on port 3003 gitu ya. Nah, ini udah berjalan di port 3003 kalau misalnya saya lihat loggingnya. Nah, ini sebenarnya sudah jalan di lokal server saya gitu ya. Kalau misalnya saya lihat pakai LSOV lagi untuk ngelihat port yang berjalan, nah ini udah ada 3003 gitu ya. Nah, IP server saya itu kan ini 147.139.179.15 gitu ya. Ini IP public dari si server saya gitu ya. Nah, ini IP public saya. Nah, ini kalau misalnya saya buka seperti ini. Nah, sebenarnya ketika saya mau ngeakses port 3003 ini dengan cara masukin IP publiknya terus titik 2 3003 gini. Ini sebenarnya bisa aja. Cuman ini tidak recommended gitu ya. Karena tidak akan dilindungi oleh firewall nantinya. Nah, ada cara untuk mengakses si port 3003 ini supaya port 3003 ini bisa diakses di public gitu ya. Oke, kita manfaatin yang namanya itu reverse proxy gitu ya. Oke, gimana sih reverse proxy itu? Nah, oke, contohnya kayak gini ya. Oke, saya di sini pakai ini AA panel untuk manajemen server saya. Nah, untuk menambahkan reverse proxy, kan kita pengen project yang tadi tuh bisa diakses melalui sebuah domain gitu ya. Kita tambahin site aja di sini, add site, domainnya yang sudah terdaftar dan sudah di DNS pointingnya gitu ya, udah ditambahin. Oke, saya tambahin website seperti biasa aja kayak gini. Already exists. Oke. Ini udah ada ya projectnya ya. Contohnya di sini saya pakai project yang udah ada aja deh. Di sini pakai domain projectsrezawp.com. Coba saya akses dulu projectsrezawp.com ini apa isinya. Oke, ini ya. Ini projects.rezawp.com isinya kayak gini. Saya pengen ini projects.rezawp.com ini akan mengarahkan ke project yang WATPS tadi yang udah saya running di port 3000 gitu ya. Tanpa harus memasukkan portnya, kita pengen langsung ketika memasukkan domain projects.rezawp.com itu akan mengalihkan ke project pada server saya yang portnya 3003 gitu ya. Oke, gimana contohnya? Nah, ini contohnya untuk reverse proxy. Kita reverse proxy, kita masuk ke bagian config-nya. Entah itu config file-nya ada di mana. Nah, kalau di sini saya kan config file-nya ini bisa diakses melalui GUI gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman setup servernya menggunakan CLI atau terminal biasa, itu coba diperhatikan dulu config file-nya ada di mana untuk websitenya. Nah, ini kita akan coba nggak oprak-aprik yang ininya. Nah, yang ini yang include rewrite-nya akan kita ilangin ya. Nah, ini rewrite rule-nya ini kita komentar aja. Nah, terus kita save dulu. Di sini saya udah ada contohnya untuk reverse proxy ya. Nah, reverse proxy itu ada di sini polling. Bagian config. Nah, ini copy aja yang bagian sininya. Oke, kita masuk lagi ke projects.rezawp.com. Kita masuk ke config.
kita paste aja nih yang tadi udah kita copy. Nah, ini artinya ketika kita mengakses si domain ini, mengakses domain projects.rezawp.com, dia akan nge-proxy gitu ya. Ini 127.0.0 ini berarti localhost gitu ya. Lokal server kita. Jangan kita arahkan ke port 8000, tapi sesuaikan dengan project kita tadi. Portnya adalah 3003 gitu ya. Oke, kalau udah kita save aja langsung. Oke, kita save. Nah, terus ini domain ini kita refresh. Nah, ini sudah mengarahkan ke sini. Cannot get slash gitu ya. Kenapa cannot get slash ini? Karena saya project yang tadi itu dia adalah Express.js, yang dimana Express.js kalau misalnya tidak ditemukan URL-nya, dia akan menampilkan cannot get seperti ini gitu ya, kalau URL-nya nggak ditemukan atau path URL-nya nggak ditemukan gitu ya. Nah, jadi dari sini kita sudah berhasil nih mengikuti diagram yang ada di sini. Bagaimana cara si internet tersebut itu akan mengarahkan project kita melalui sebuah proxy gitu ya. Jadi yang tadinya di lokal, nah kalau kita lihat di sini, nah yang tadinya di lokal itu bisa kita akses ke public gitu ya, ke internet, ke domain ini projects.rezawp.com. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita mengakses projects.rezawp.com, nanti dia akan diarahkan ke lokal server kita, yang dimana nanti dia akan mengakses localhost .2 3003 gitu ya. Nah, ini untuk ini proxy set header, dia akan nge-set header proxy-nya gitu ya. Host ini variabel host ini akan di-set berdasarkan domain yang sudah ditentukan yang ada di sini, host gitu ya. Nah, kemudian real IP dia adalah real IP dari si kliennya, forwardnya untuk siapa gitu ya. Nah, seperti ini. Terus dia nge-cache juga ya, nge-cache si konten yang ada di HTML gitu. Nah, ini. Jadi reverse proxy itu bisa dimanfaatkan untuk caching juga ya, caching si aset-aset HTML, CSS gitu ya. Nah, jadi mungkin salah satu contoh implementasi dari reverse proxy itu gimana cara kita meng-deploy gitu ya, deploy sebuah project website khususnya yang tadinya ada di lokal server kita gitu ya, sehingga bisa diakses ke internet melalui perantara yang namanya proxy gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang reverse proxy dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.